Hai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suntali Juwo, tentunya masih di channel Maret 27. Sahabat MDT dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tema, kita simak dulu video yang berikut ini. Faqih al-Muqaddam Tsani, beliau punya anak namanya Habib Abu Bakar Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran pernah memijit kaki ayahnya. Ketika dia pijit di kaki beliau, kaki ayahnya ada butiran pasir-pasir yang baunya harum luar biasa, yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Mustahil enggak? Tidak mustahil. Ya, Allah kalau berkehendak kun fayakun. Tapi kita lihat, jangan lihat keramatnya, siapa kita, siapa mereka. Lihat dulu mujahadah mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan makam yang tinggi, kecuali tidak ada di hati mereka sedikit pun ruang yang kosong, melainkan mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sudah kita simak sama-sama apa yang dikatakan oleh salah satu oknum Habib yang menurut saya, ya, ini menurut saya, apa yang dikatakannya sangat-sangatlah tidak masuk akal, ya. Dan kita mereaksinya santai-santai saja, karena tidak butuh dalil untuk membantah cerita-cerita khurafat seperti itu, ya. Cukup butuh otak yang sehat dan akal yang waras. Jadi di video ini dikisahkan ada seorang wali Allah yang baru saja pulang dari surga. Waduh. Dan katanya masih ada bekas pasir di kakinya, ya. Pertanyaannya, emangnya surga sudah dibuka, neraka sudah dibuka, kok oknum Habib ini mengaku baru keluar masuk surga? Ini bagaimana ini, ya? Apakah dia enggak tahu sabda Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bersabda, nanti aku yang pertama kali dibangkitkan dari kuburanku. Kemudian aku yang pertama kali memberi syafaat. Dan aku yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Jadi nanti Rasulullah, ya, nanti di hari berbangkitnya yang akan bangkit pertama kalinya dibangkitkan dari kuburannya. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, kok Anda, ya, maksudnya oknum Habib ini, ya, kok Anda ngaku tiba-tiba barusan pulang dari surga? Dalilnya mana? Ngaku cucu Nabi tapi ngibulnya luar biasa. Dan katanya, mungkin nggak ini terjadi? Mungkin, katanya. Dalilnya innama amruhu idza aradha syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dalam menghendaki sesuatu, cukup Allah berkata kun, terjadilah, maka terjadi. Itu yang dijadikan dalil sebagai pembenaran wali mereka baru pulang dari surga. Lah, itu kan dalil
berbicara tentang kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, ya. Yang jika Allah menginginkan, sesuatu cukup berkata kun. Tapi bukan berarti Anda jadikan dalil tersebut sebagai pembenaran atas dongeng khurafat. Kalau Anda jadikan dalil ini sebagai pembenaran, maka akan banyak orang yang mengaku-ngaku. Tadi malam aku terbang di atas udara. Tadi malam aku berjalan di tembok. Ya. Tadi malam aku bertemu Nabi Muhammad. Tadi malam aku bertemu dengan ruh para nabi. Kemudian ketika ditanya mana bisa seperti itu, ya, dia Allah berkehendak atas segala sesuatu, tinggal berkata kun, maka terjadilah, maka terjadi. Nah, ini loh, ya. Tiba-tiba Anda mengaku barusan keluar dari surga. Jalan-jalan. Ngapain Anda ke surga? Sedangkan Anda Anda saja belum tentu dijamin masuk surga. Subhanallah. Kemarin ada yang baru pulang dari rumah tetangga, ngambil apem tetangga, ngambil rumput tetangga. Sekarang ada lagi yang ngaku pulang dari surga. Ya Allah. Coba kita simak videonya tadi ya. Enak banget ya. Jadi Habib bisa ngoceh sesuka hati. Ngaku bisa keluar masuk surga. Kemudian masih ada pasir di kakinya. Kemudian merasa letih loh. Kok bisa ya? Kok bisa merasa letih, merasa capek dari surga? Bukankah di situ, di surga isinya kenikmatan semua? Gak ada orang merasa letih, gak ada orang merasa capek. Isinya semua kesenangan di surga. Kok Anda mengaku tiba-tiba pulang dari surga, kok merasa letih lalu dipijiti oleh anak Anda? Loh ini gimana? Kelihatan sekali bohongnya ya. Yang seperti ini kok dipercaya keturunan Nabi Muhammad. Malu mengaku cucu keturunan Nabi Muhammad, tapi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Mungkin mereka belum terang-terangan ngaku sebagai Nabi, tapi kalau memperhatikan dari statement ceramah-ceramah mereka, apalagi menyampaikan cerita-cerita khurafat, itu kan melampaui batas, ya. Itu kan melampaui batas kemampuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Rasulullah sendiri yang bersabda, nanti aku yang pertama kali dibangkitkan dari kuburanku. Kemudian nanti aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ingat, perhatikan hadis ini ya. Rasulullah nanti yang pertama kali mengetuk pintu surga. Itu artinya nggak ada satu manusia pun yang bisa melangkahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetuk pintu surga. Ya, jadi jelas ya. Saya kira jelas ya. Mungkin dari saya cukup ini dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.